Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Mana jalang itu? Tunjukkan ruangannya padaku. Akan aku jambak rambutnya. Aku cakar wajahnya. Teriak seorang wanita cantik dengan pakaian yang serba branded melekat di tubuhnya. Matanya berapi-api. Ingin rasanya ia mengobrak-abrik seluruh penjuru gedung ini. Dia adalah Kiara Aditama, adik dari pria sukses yang bernama Kenan Aditama, yang memiliki perusahaan terbesar di bidang properti dan tambak udang terbesar yang diekspor ke beberapa negara besar. Kiara terus berteriak hingga menjadi pusat perhatian para karyawan yang ada di gedung itu. Gedung yang cukup besar dan mewah yang berada di daerah Kuningan. Kebetulan, wanita yang Kiara cari bekerja di salah satu perusahaan yang menyewa di salah satu lantai gedung ini. "Ibu cari siapa?" tanya resepsionis itu dengan ramah, walau Kiara terus berteriak dan menyebutnya bodoh. "Wanita itu telah merebut suamiku. Mana dia?" Kiara malah balik bertanya pada gadis resepsionis itu. Namun, gadis resepsionis itu tidak mengerti siapa wanita yang dimaksud Kiara. Karena di gedung ini ada ribuan karyawan dari perusahaan yang berbeda. Tiba-tiba lift terbuka tepat di lobi. Semua orang berhamburan keluar, karena saat ini waktunya untuk istirahat dan makan siang. Seorang wanita berjalan santai menuju keluar, dan hendak melewati meja resepsionis. Kiara mengedarkan pandangannya, dan menemukan sosok wanita yang ia cari. "Nah, itu dia! Iya, itu dia orangnya! Dasar jalang!" Dengan langkah cepat, Kiara menghampiri seorang gadis yang sedang berjalan santai sambil memainkan ponselnya. "Dasar jalang!" Kiara langsung menjambak rambut wanita itu, hingga wanita itu terkejut dan belum siap menerima terjangan itu. Ponsel yang sedang dipegang wanita itu pun langsung melayang ke udara dan terbanting. "Ah, tolong!" teriak wanita itu. Wanita itu adalah Hanin, seorang karyawan dari perusahaan yang bergerak di bidang digital media advertising, bagian staf keuangan. Hanin tidak menyangka pacarnya yang bernama Gunawan adalah pria beristri. 1 tahun Hanin berpacaran dengan Gunawan, tapi tak ada tanda-tanda bahwa pria itu adalah pria beristri. Hanin dan Gunawan bertemu di bandara. Kala itu, Gunawan hendak berangkat ke Singapura untuk bertemu investor. Sedangkan Hanin bersama kedua temannya memang sengaja hendak ke negara itu untuk menonton konser Maroon 5. Tadi sengaja di konser itu pun Hanin bertemu lagi dengan Gunawan. Hingga akhirnya mereka bertukar nomor telepon dan jalin kasih hingga kini. Banyak orang yang menolong Hanin karena di gedung itu Hanin cukup populer, mengingat Hanin adalah gadis periang dan mudah bergaul. "Stop, Bu. Jangan seperti ini," ucap kedua pria berseragam keamanan memegangi kedua lengan Kiara. "Lepaskan! Lepas!" Kiara terus memberontak agar ia bisa mencombak dan mencakar Hanin lagi. Hanin pun dipegangi oleh beberapa orang yang membantunya. Ia tampak berantakan, ditambah air mata yang terus mengalir membuat wajahnya semakin berantakan. "Aku tidak tahu kalau dia suamimu!" teriak Hanin. "Cih! Dasar memang kau wanita penggoda! Pelakor! Mendekati pria kaya agar bisa kau poroti uangnya!" "Diam! Aku tidak seperti itu!" Lama Kiara dan Hanin beradu mulut. "Han, lu gak apa-apa?" tanya Lani dan Tio bersamaan. Mereka adalah teman satu kantor Hanin. Hanin mengangguk dan mengusap lutut juga siku tangannya yang kotor karena ia sempat tersungkur di lantai akibat kebrutalan Kiara yang langsung menerjangnya tadi. "Sudah, Bu. Mari kita selesaikan masalah ini baik-baik di ruangan, daripada menjadi pusat perhatian," ucap salah satu petugas keamanan yang berada di sisi kiri Kiara. "Iya, Bu. Malu di sini jadi bahan tontonan," ucap salah satu petugas keamanan yang berada di sisi kanan Kiara. Kiara menoleh ke arah kedua petugas keamanan itu. "Tidak sudi saya bicara baik-baik dengan wanita jalang ini. Dia bukan levelku." Kiara menunjuk ke arah Hanin. Hanin menunduk. Hari ini benar-benar hari tersial dalam hidupnya. Ia sungguh malu
malu dengan predikat pelakor dan jalang yang sering disebut Kiara tadi. Padahal hal ini tidak sepenuhnya salah Hanin, karena ia tidak tahu dengan status pacarnya yang sudah memiliki istri. Ia juga bodoh, karena terlalu percaya dengan Gunawan. Mengingat ini adalah kali pertama ia menjalin kasih dengan lawan jenis, membuatnya tidak bisa membedakan mana pria beristri dan mana yang bukan. Kamu tidak tahu siapa saya? Awas kalian! Kiara menunjuk ke arah semua orang di sana, karena semua orang di sana seolah-olah membela Hanin. Ia pun langsung membalikkan tubuhnya dan keluar dari gedung itu dengan perasaan yang masih membara. Walau ia cukup puas memaki Hanin, menjambak, dan mencakar lengan juga wajahnya. Aku akan memisahkan kalian, dasar jalang. Gunawan itu suamiku, dan aku adalah satu-satunya wanita yang dicintai. Gumam Kiara saat berada di dalam mobil. Lalu sopir Kiara membawa majikannya ke kantor sang kakak untuk meminta bantuan. Di gedung tadi, kedua petugas keamanan itu membubarkan orang-orang yang menonton live kisah rumah tangga yang sering ada di serial TV Ikan Terbang. Namun, bedanya, biasanya di serial TV itu si istri yang ditindas oleh pelakor. Tapi di sini si pelakorlah yang tidak berdaya. Han, kok bisa sih lo nggak tahu kalau Gunawan itu punya istri? Tanya Lani, teman dekat Hanin di kantor. Lani dan Tio menarik Hanin ke pantry dan mengobati luka-luka yang diakibatkan cakaran kuku panjang Kiara pada Hanin. Aku nggak tahu, Lan. Kalau tahu juga nggak bakal aku mau jadi pacarnya. Au! Hanin meringis saat Lani memberikan alkohol pada lukanya. Gila itu si ibu. Kukunya sepanjang apa coba? Badan lu pada besot-besot gini. Saut Tio, lelaki tapi gemulai seperti wanita. Dia kayaknya belum ibu-ibu deh. Masih cantik kok, kata Lani. Iya sih, tapi tetap cantikan lu dong, Han. Saut Tio. Au! Udah, Lan. Hanin masih meringis merasakan perih akibat cakaran kuku Kiara. Ini satu lagi belum. Tahan, Han. Lu cemen amat. Kalau kukunya ibu itu rabies gimana? Emang dikata kuku? Oh! Saut Tio meragakan anjing yang tengah melolong. Lani menirukan gaya kucing liar, membuat dia tertawa, dan Hanin pun tidak menahan untuk tidak tersenyum. Tiba-tiba ponsel Hanin bergetar dan menampilkan nama Gunawan. Lani dan Tio melirik dan Hanin hanya melihat ponselnya yang retak pada layar depan, tapi masih bisa berfungsi. Angkat, Han, kata Lani dengan menunjuk ke layar ponsel Hanin yang bergetar. Hanin hanya menggeleng. Sudah 2 kali Kiara melabrak Hanin, yang pertama di sebuah restoran. Tapi saat itu Kiara tidak sebrutal ini melabraknya. Hampir setiap jam, setiap hari, Gunawan menelpon Hanin. Namun Hanin enggan menanggapi. Padahal mereka belum putus secara resmi, tapi Hanin malas untuk bertemu pria itu lagi. Kiara memasuki gedung Aditama Karya dengan angkuh. Gedung yang menjulang tinggi besar dan mewah itu adalah milik keluarganya. Lebih tepatnya, setelah dikelola oleh sang kakak yang mengabdikan hidupnya sejak remaja, hanya untuk menjadikan perusahaan sang ayah lebih besar. Kakak! Rengek Kiara ke arah Kenan yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Apa? Gunawan bikin ulah lagi? Tanya Kenan santai tanpa menoleh ke arah sang adik. Kenan tetap berfokus pada berkas-berkas dan laptopnya. Aku sudah melabrak wanita itu, ucap Kiara. Apa? Sudah ku bilang, jangan lakukan itu. Karena dengan seperti itu sama saja menjatuhkan harga dirimu, ucap Kenan dengan sedikit bernada tinggi. Sambil menutup berkas yang sedang ia baca, matanya membulat ke arah sang adik. Pasalnya, setelah menikah dengan Gunawan, Kiara seperti wanita yang tidak tahu malu. Aku sangat kesal dengan wanita itu, Kak. Rengek Kiara yang sudah mendudukkan dirinya persis di hadapan sang kakak. Kau ini sudah menikah tapi sikapnya masih saja seperti anak kecil. Kenan mendengus kesal sambil menyandarkan dirinya di kursi itu. Kak, beri pelajaran pada wanita itu. Kiara masih merengek. Kenan menarik napasnya. Seperti inilah sang adik, selalu merengek
dan menjadikan dirinya sebagai tameng sejak kecil. Walaupun Kenan tidak merasa keberatan, karena sejak ayahnya meninggal, Kenan berjanji akan selalu membahagiakan ibu dan adik satu-satunya itu. Ayahnya meninggal karena jantung koroner tepat di saat Kiara berusia 12 tahun, dan Kenan berusia 18 tahun. Setelah lulus SMA, Kenan langsung terjun ke dunia bisnis untuk meneruskan usaha ayahnya yang hampir bangkrut. Kenan Aditama menjadi sosok yang gila kerja. Masa mudanya habis hanya untuk memajukan perusahaan sang ayah. Hingga saat ini di usianya yang memasuki 32 tahun, ia masih belum bisa memikirkan dirinya sendiri. Walau ia telah memiliki tambatan hati, Vanessa adalah nama kekasih Kenan sejak 5 tahun yang lalu. Vanessa selalu mendesak Kenan untuk menikahinya, tapi Kenan selalu sibuk dengan bisnis dan keluarganya. Ia adalah tipe pria yang serius, jarang tertawa, dan angkuh. Keluarga Aditama memang terkenal angkuh-angkuh. Begitupun dengan Vanessa. Kenan juga termasuk pria yang ambisius. Tidak heran jika dalam kurun waktu 14 tahun, ia mampu melebarkan sayap bisnisnya hingga ke mancanegara. Kamu yakin suamimu itu berpacaran dengan wanita itu? Atau jangan-jangan wanita itu hanya mainannya sesaat, sama seperti sebelumnya? Gunawan memang dikenal pria yang memiliki banyak wanita sebelum menikahi Kiara. Saat Kiara memutuskan untuk menikah dengan Gunawan, Kenan adalah satu-satunya orang yang menolak pernikahan itu. Hanya saja, ia tak bisa berbuat apa-apa saat Kiara tengah hamil 8 minggu oleh pria itu. Awalnya, Gunawan menyangkal jika bayi yang tengah dikandung sang adik adalah anaknya, karena Gunawan melakukan itu pada Kiara yang memang sudah tidak virgin lagi. Namun, Kenan menawarkan uang yang sangat besar untuk perusahaan Gunawan yang saat itu sedang dalam keadaan tidak baik. Alhasil, Gunawan menuruti kemauan Kenan. Gunawan dan Kiara menikah 4 tahun yang lalu, namun kehamilannya waktu itu tidak bertahan lama. Ia keguguran setelah 2 bulan menikah, dan hingga kini Kiara masih belum mengandung lagi. Sebelum mengenal Hanin, kondisi rumah tangga Gunawan dan Kiara memang tidak baik-baik saja. Gunawan masih meyakini bahwa Kiara menjebaknya dan anak yang dikandungnya waktu itu bukanlah darah dagingnya. Oleh karena itu, ia tidak menjalani rumah tangga yang serius dengan Kiara, dan masih bermain wanita di klub walau statusnya sudah menikah. Namun setelah mengenal Hanin, kebiasaan buruk itu tidak lagi ia lakukan. Gunawan benar-benar mencintai Hanin, karena kriteria wanita idaman yang ia cari selama ini ada di diri Hanin. Ia pun bersikeras akan menceraikan Kiara demi menikahi Hanin. Kiara menyandarkan dirinya di kursi yang ia duduki. Tidak, Kak. Bahkan selama mengenal wanita itu, Mas Gun tidak lagi menyentuhku. Kenan menyipitkan matanya. Ia berpikir, apa wanita itu sangat spesial di mata Gunawan. Karena Kenan tahu, seperti apa Gunawan itu. Ia adalah pria yang tidak pernah bisa untuk tidak menyentuh perempuan dalam 1 hari saja, karena hasratnya yang tinggi. Kalau begitu ceraikan suamimu, beres kan? Kak, tidak bisa. Aku sangat mencintainya, jawab Kiara. Halah, bullshit. Sering disakiti tapi masih cinta. Kamu bisa berpikir jernih tidak, Sira? Tanya Kenan kesal, karena ini adalah kesekian kalinya Gunawan berulah. Walau memang biasanya Gunawan hanya betah 1 atau 2 bulan dengan wanita mainannya. Tapi kali ini berbeda. Mereka sudah 1 tahun lebih menjalin kasih. Kak, Mas Gun serius dengan wanita itu. Dia bilang ingin menceraikanku dan menikahinya, ucap Kiara lagi. Apa? Kamu yakin? Tanya Kenan. Kiara mengangguk. Memang seperti apa wanita itu? Cantik? Tanya Kenan lagi tak percaya jika seorang Gunawan akan serius dengan satu wanita. Pastinya lebih cantik aku dong, Kak, jawab Kiara dengan menyilangkan kedua tangannya di dada. Kalau kamu lebih cantik dari wanita itu, kenapa Gunawan memilihnya? Aku juga tidak tahu. Mungkin wanita itu menggunakan pelet. Pelet? Kiara mengangguk. Memang zaman digital seperti ini masih ada pelet? Tanya Kenan dengan menggelengkan kepalanya. Ya udah, pokoknya Kiara nggak mau tahu. Kakak harus bantuin Kiara. Kakak harus lakukan apa saja untuk memisahkan mereka. Kiara berdiri dan hendak pergi dari ruangan itu. Kenan menghelakan napasnya kasar.
ia memang sangat menyayangi ibu dan adiknya ini. Tapi sepertinya, kasih sayang yang ia berikan pada Kiara membuat wanita itu tidak pernah dewasa dan tidak pernah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku pergi dulu. Jangan lupa ya, Kak, buat mereka berpisah. Karena aku yakin Mas Gun mencintaiku. Saat ini dia hanya sedang dipelet oleh wanita itu. Kiara bangkit dari duduknya dan melangkah menghampiri sang kakak. Ia mencium pipi Kenan. Ya, Kenan menekan pelipisnya. Banyak sekali hal yang ia pikirkan saat ini. Pekerjaan yang menumpuk, rengekan sang ibu yang menuntutnya untuk menikah dan memiliki cucu. Belum lagi rengekan Vanessa yang minta dinikahi. Dan sekarang rengekan sang adik yang bermasalah dengan suaminya. Padahal Kenan hanya ingin fokus bekerja dan terus mengembangkan perusahaannya. Hingga di saat usianya yang sudah memasuki kepala 4, ia tinggal menikmati hasilnya. Kenan menekan sambungan telepon pada asistennya. Dalam waktu 5 menit, sang asisten pun datang ke ruangannya. ya bos, ada apa? Tanya Vicky, asisten sekaligus sahabatnya sejak SMA. Vicky memiliki karakter yang jauh berbeda dengan Kenan. Jika Kenan adalah sosok yang pendiam, serius, ambisius, dan angkuh, sedangkan Vicky adalah sosok yang humoris, supel, dan menyenangkan. Hal itu juga yang membuat Kenan betah menjadi sahabatnya. Karena ketika SMA tidak banyak orang yang menemani Kenan, sosoknya yang serius membuat teman-temannya pergi meninggalkannya di usia itu. Cari wanita yang dekat dengan Gunawan. Ada apa lagi dengan adikmu? Tanya Vicky yang sudah duduk di hadapan Kenan. Tadi dia kesini dan mengadu bahwa suaminya yang brengsek itu selingkuh lagi. Bukannya memang suaminya seperti itu. Tanya Vicky santai. Tapi sepertinya wanita ini berbeda. Sepertinya Gunawan bersungguh-sungguh dengan wanita ini. Buktinya, dia ingin menceraikan adikku demi wanita itu. Padahal di dalam perjanjian tertera, jika dia menceraikan adikku, maka semua dana yang aku investasikan pada perusahaannya akan aku tarik semua. Vicky mengangguk. Jadi, dia berani hidup miskin demi bersama wanita itu. That's right. Makanya aku memanggilmu untuk mencari tahu wanita itu. Seberapa hebat dia, sehingga bisa memikat seorang Gunawan yang brengsek itu. Oke, siap. Vicky berdiri sambil menjajarkan kelima jarinya di dahi. Lalu ia pun berjalan ke arah pintu untuk keluar. Vic, nanti malam temani aku ke klub. Ucap Kenan lagi sebelum Vicky benar-benar keluar dari ruangannya. Vicky dan Kenan memang sering ke klub. Hanya untuk merefresh dari kepenatan aktivitasnya sehari-hari. Namun Kenan tak melakukan apapun di sana. Ia hanya minum sambil mendengarkan musik kencang dan melihat orang-orang sekitar yang sedang berjoget riang. Ia pun tak pernah meminum alkohol. Bartender di sana sudah sangat mengenal Kenan yang hanya memesan air putih atau minuman bersoda. Kenan sangat mengenal dengan baik pemilik klub ini. Berbeda dengan Vicky, yang memang jago minum, merokok, dan sesekali bermain perempuan. Walaupun ia hanya ingin perempuan yang baru menjadi pekerja seks komersil di tempat itu. Di tempat yang berbeda, Hanin masih sesekali meringis karena luka yang diberikan Kiara tadi siang. Ia duduk di meja kerjanya, menyelesaikan laporan keuangan yang belum diaudit. Ponselnya pun tak henti berdering, sehingga Hanin harus men-silent agar suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lain di ruangan itu. Han, apa kamu baik-baik saja? Apa yang dilakukan Kiara padamu, aku khawatir. Tolong angkat teleponku atau balas pesanku, please. Aku minta maaf, karena aku tidak pernah cerita tentang Kiara padamu. Sungguh, aku tidak bermaksud untuk menipumu, Han. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Han, jawab aku. Baiklah, aku akan menjemputmu nanti. Jajaran pesan dari Gunawan yang tak satu pun dibalas oleh Hanin. Hanin menghempaskan napasnya. Ia menyadarkan tubuhnya di kursi kerjanya itu. Ia bingung harus bagaimana menyikapi masalah ini. Satu sisi, ia mencintai Gunawan. Tapi sisi yang lain, ia tak mau dicap sebagai pelakor. Wanita yang menjadi perebut laki orang. Karena ia pun seorang wanita. Dan jika berada di posisi istri Gunawan,
pasti ia tak akan terima. Pikiran Hanin kembali mengingat saat-saat kali pertama ia bertemu dengan Gunawan. Pria dewasa dengan wajah yang cukup tampan dan bertubuh proporsional itu tengah duduk di bangku tunggu saat pesawat yang akan ia naiki akan tiba. Kebetulan Hanin pun menaiki pesawat yang akan dinaiki oleh Gunawan. Hanin bersama kedua sahabatnya yang bernama Carmen dan Irma sedang duduk berhadapan dengan Gunawan. Lalu sesekali Hanin mengarahkan tatapannya pada Gunawan yang saat itu sedang menatapnya. Hanin tersenyum, begitupun dengan Gunawan. Hingga akhirnya ketika mereka berada di dalam pesawat, ternyata mereka duduk bersebelahan. Hanin yang memang ramah dan supel pun menjawab setiap Gunawan bertanya. Di saat berpisah dengan Hanin di bandara Singapura, Gunawan yang memang sudah tertarik melihat senyum Hanin ketika masih menunggu di bandara Soekarno-Hatta itu pun bertekad, jika bertemu lagi dengan Hanin, maka ia akan mulai serius dengan wanita ini. Ternyata doa Gunawan dijawab Tuhan. Mereka pun bertemu kembali ketika berada di konser Maroon 5, lalu dekat hingga berpacaran. Gunawan melihat Hanin sebagai sosok wanita yang berbeda. Wanita yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Hanin yang ramah, ceria, lembut, dan tidak pernah marah ini mampu mengisi relung hati Gunawan yang kosong. Ia pun rela untuk meninggalkan semua harta yang dimilikinya demi bersama dengan Hanin. Wanita sederhana yang menyenangkan. Tepat pukul 5 sore, Gunawan sudah berada di lobi gedung tempat Hanin bekerja. Han, laki lu udah nungguin tuh di lobi, kata Tio. Apaan sih? Dia belum jadi suami gue, jangan sebut dia laki gue, seru Hanin. Ya elah, ketus amat sih mbak, abis makan cabe ya? Sahut Tio. Bukan makan cabe yo, tapi habis dilabrak bini tua. Kini Lani yang bersuara. Ah, rese lo berdua, bikin makin orang kesel aja, jawab Hanin lalu ia membalikkan tubuhnya. Lu mau kemana? Tanya Lani. Ke ruangan lagi aja, gue pulang maleman, jawab Hanin. Lo mau ngehindar Mas Kun? Iya, teriak Hanin yang sudah kembali berjalan ke arah lift untuk naik ke ruangannya, sebelum Gunawan menyadari bahwa ia sudah berada di lantai ini. Han, mending lu temui Mas Kun, bicara sama dia baik-baik, putus baik-baik daripada seperti ini, ucap Lani saat ia dan Tio mengejar Hanin. Bener kata Lanihan, sambung Tio. Semua orang yang melewati Hanin, Lani, dan Tio di depan lift itu berbisik mengejek Hani yang tadi siang menjadi pusat tontonan gratis. Itu si pelakor. Iya, emang cewek zaman sekarang maunya yang instan. Paling juga lakinya udah tua dan botak. Gue juga bakalan cabik-cabik wanita yang godain suami gue, cibir setiap orang yang melihat ke arah Hanin. Padahal mereka bukanlah teman satu kantor Hanin, hanya saja orang yang berada di dalam gedung yang sama. Hanin langsung berlari ke dalam lift yang terbuka dan menekan ke lantai ruangannya. Han! Panggil Lani dan Tio yang hendak memasuki lift itu. Tapi dengan cepat Hanin menekan tombol tutup. Sorry Lan, yuk, gue lagi pengen sendiri, ucap Hanin sebelum lift itu benar-benar tertutup. Di bangku lobi, Gunawan sudah mondar-mandir menunggu Hanin melewati resepsionis. Namun, sosok wanita yang ia cintai itu tak kunjung datang. Hingga hari semakin gelap, Hanin tak kunjung turun. Ia memilih untuk menyanggakan kepalanya di meja kerjanya. Sungguh, ia malu dengan apa yang terjadi hari ini. Tidak di dalam gedung atau di luar gedung tempatnya bekerja, ia selalu mendapat cibiran dan julukan sebagai pelakor. Mama, Papa, apa salahku sehingga aku menjadi seperti ini? Aku bukan pelakor. Aku bukan wanita penggoda. Gumam Hanin dengan derayan air mata. Isakannya semakin terdengar kencang, karena di ruangan itu hanya ada dirinya seorang. Hanin keluar dari ruangannya. Setelah puas menangis di dalam sana, ia melirik ke jam tangan yang melingkar di lengan kanannya. Saat ini, sudah menunjukkan pukul 8 malam. Di luar semakin sunyi. Perlahan, ia pun melangkahkan kakinya menuju lift dan berjalan melewati lobi.
Benar saja, di sana sudah tidak ada Gunawan lagi. Sejak pukul 7, Lani dan Tio menelpon Hanin untuk menanyakan keberadaannya, sekaligus penghilang rasa sepi Hanin selama bersemedi di ruangan itu. Hanin menaiki taksi. 30 menit kemudian, ia sampai persis di depan rumahnya yang minimalis. Rumah peninggalan kedua orang tuanya. Kini, Hanin tinggal seorang diri di rumah itu. Rumah yang tidak besar juga tidak kecil. Ayah Hanin meninggal tepat ketika Hanin berusia 18 tahun. Lalu menyusul sang ibu 2 tahun kemudian. Ia memiliki seorang kakak perempuan yang bersuamikan orang Melayu dan tinggal di Kuala Lumpur. Sebelumnya, Hanin tinggal bersama sang kakak yang bernama Hanida atau dipanggil Nida. Sudah 3 tahun Nida menikahi pria Melayu itu, dan sudah 2 tahun ia dan keluarganya mulai menetap di negara yang memiliki menara kembar. Hanin kembali menghelakan napasnya saat melihat mobil Gunawan terparkir di depan gerbang rumahnya yang cukup tinggi dan tertutup. Ia membuka perlahan gerbang besi yang dilapisi penutup kayu modern. Di sana, terlihat Gunawan berdiri dan tersenyum ke arahnya. Hanin, akhirnya aku bisa menemuimu. Gunawan memeluk tubuh Hanin yang masih berdiri. Lepas, Mas. Ucap Hanin ketus dengan tubuh yang berusaha menghindar dari pelukan pria beristri itu. Apa yang luka, sayang? Aku dengar wanita gila itu menyerangmu. Tanya Gunawan. Wanita gila? Dia istrimu, Mas. Jawab Hanin. Apa seperti ini kamu memperlakukan istrimu? Dia hanya istri di atas kertas, Han. Aku tidak mencintainya. Yang aku cintai hanya kamu. Bullshit. Dasar lelaki. Giliran belum menikah bilang cinta. Setelah bertahun-tahun menikah bilang gak cinta. Han, bagaimana lagi aku meyakinkan dirimu bahwa pernikahanku dengan Kiara adalah sebuah kesalahan? Kali ini Gunawan meninggikan sedikit suaranya. Terserah Mas mau bilang apa. Pokoknya sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hani segera meninggalkan Gunawan dan melangkahkan kakinya menuju pintu. Ia memasukkan kunci dan memutar kunci itu agar pintu terbuka. Han. Gunawan menarik lengan Hani agar tetap bersamanya. Mas, sudah cukup atas perlakuan istrimu tadi siang yang membuatku malu. Jangan menambah beban hidupku lagi, aku mohon. Aku tidak mau disebut pelakor. Ucap Hanin lirih. Gunawan terdiam. Han, aku tidak bermaksud untuk membuat hidupmu susah. Aku mencintaimu sungguh. Hanin melirik ke arah Gunawan. Mereka saling bertatapan cukup lama. Mengapa tidak dari awal kamu cerita kalau kamu sudah menikah, Mas? Tanya Hanin sembari terus menatap kedua bola mata Gunawan. Ia hendak mencari kebenaran di balik kedua bola mata itu. Sebenarnya, aku ingin menceritakan hal ini padamu, tapi aku terlalu pengecut. Aku takut kamu akan pergi dariku setelah mengetahui statusku. Toh sekarang aku memang akan pergi dari hidupmu, Mas. Sebelumnya, aku sudah jujur padamu bahwa aku pria brengsek. Aku suka ke klub dan bermain wanita. Tapi setelah bertemu denganmu, kebiasaan itu sudah tidak aku lakukan lagi. Kali ini aku ingin benar-benar serius, Han. Gunawan menjeda perkataannya. Tentang Kiara, aku tidak pernah menganggap pernikahan ini. Karena dari awal Kiara sudah menipuku. Dia hamil dengan orang lain tapi mengaku itu anakku. Walau setelah 2 bulan pernikahan kami, akhirnya Kiara keguguran dan mengakui bahwa memang anak itu bukan anakku. Lalu kenapa kalian masih bertahan hingga selama ini? Itu artinya kamu juga mencintai istrimu, kan? Desakani dengan tangis yang tidak bisa terbendung. Sungguh sesak hatinya, karena telah dibohongi oleh pria yang ia cintai dan percayai. Gunawan menggeleng. Aku punya banyak hutang pada kakaknya. Perusahaanku hampir bangkrut kala itu, dan saat ini bangkit lagi karena dana dari keluarganya. Hanin menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kepalanya terus menggeleng dan menangis. Lalu, ia mencoba kuat dan menghirup nafasnya dalam. Kalau begitu lanjutkan pernikahanmu dan lupakan aku. Han. Gunawan menggenggam tangan Hanin. Mereka berdua berdiri di depan pintu utama rumah Hanin. Aku sudah memutuskan, Han. Aku akan tetap bercerai dengan Kiara. Aku tidak peduli jika perusahaanku bangkrut.
Karena pastinya, kakak Kiara akan menarik semua uang yang pernah dia investasikan di sana. Aku tidak peduli jika aku harus memulai usahaku lagi dari nol. Asalkan bersamamu. Gunawan menggenggam erat tangan Hanin dan mengecupnya. Han, please. Aku ingin menikah denganmu. Itu semua sudah kita rencanakan tahun ini, kan? Kita akan segera mewujudkannya, oke? Gunawan menatap kedua bola mata Hanin untuk meminta persetujuan, tapi Hanin malah menunduk. Hanin bingung ingin menjawab apa, walau hatinya ingin bersama Gunawan, tapi otaknya berkata tidak. Karena pasti akan banyak rintangan yang akan mereka lalui nanti. Belum lagi jika mengingat istri Gunawan tadi siang. Sikapnya yang brutal dan posesif tidak akan mungkin memudahkan suaminya untuk berpisah. Ditambah keluarga istrinya adalah keluarga yang cukup berpengaruh di sini. Hani tidak bisa membayangkan itu. Sudah, Mas, cukup. Hanin melepas tangannya yang digenggam erat oleh Gunawan. Saat ini, kita memang lebih baik putus, Mas. Selesaikan dulu urusanmu. Yakinlah, jika kita berjodoh, maka kita akan bertemu lagi. Gunawan menggeleng. Tidak bisa, Han. Aku tidak bisa jauh darimu. Aku tidak kemana-mana, Mas. Aku tetap akan di sini. Tapi status kita bukan lagi pacar, melainkan teman. Aku akan selalu mensupport kamu. Lagi-lagi Gunawan menggeleng. Tidak. Aku ingin kita tetap seperti ini. Kamu mau kan menungguku? Hanin menggeleng. Tidak, Mas. Aku tidak bisa seperti ini. Ia hendak masuk ke dalam, tapi Gunawan tetap menanya. Han, please. Gunawan terus mengemis. Sungguh, pria ini benar-benar telah jatuh pada pesona Hanin. Tidak, Mas. Tolong mengerti posisiku, ucap Hanin lirih. Gunawan pun akhirnya menurut. Ia tidak ingin membuat sedih kekasihnya. Wanita yang setahun terakhir ini membuat hidupnya berwarna dan berbunga-bunga. Sementara di luar pagar tinggi dan tertutup ini, ada dua pasang mata yang tertuju pada rumah serta mobil Gunawan yang terparkir di sana. Ternyata, apa yang dikatakan Kiara benar. Suaminya berselingkuh. Ucap Kenan menatap mobil Gunawan yang terparkir tepat di depan rumah Kiara. Walau ia tak melihat pertengkaran yang tengah terjadi antara Hanin dan Gunawan di balik pagar itu, Vicky berhasil mendapatkan alamat rumah Hanin. Apa menurutmu Gunawan sering bermalam di rumah ini setiap hari? Tanya Kenan pada Vicky. Vicky mengangkat baunya. Maybe. Kata Kiara, suaminya tidak pernah pulang. Ucap Kenan geram, karena Gunawan kali ini benar-benar menyakiti adiknya. So? Tanya Vicky. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Vic? Cari tahu semua latar belakang wanita itu. Jawab Kenan dingin, lalu meminta Vicky untuk pergi dari tempat itu. Apa yang dipikirkan Kenan sangatlah tidak benar. Gunawan tidak pernah satu malam pun menginap di rumah Hanin. Dan lagi pula, Hanin yang sangat menjunjung tinggi adab ketimuran itu pun tidak akan mau melakukan hal itu. Ini catatan tentang wanita itu. Vicky menyerahkan beberapa dokumen tentang Hanin. Mereka tengah duduk berhadapan di ruangan Kenan. Seperti keinginannya, pagi ini Vicky menyerahkan apa yang telah ia telusuri selama 2 malam. Hanin Akila. Kumam Kenan dengan suara yang cukup terdengar oleh Vicky saat membaca nama panjang pacar adik iparnya itu. Sepertinya dia bukan Jalang, ucap Vicky. Kenan menengadahkan kepalanya ke arah sahabat sekaligus asistennya itu. Kau pikir sebutan apa yang pantas untuk wanita yang telah menggoda pria beristri? Vicky kembali mengangkat bahunya. Tapi kali ini, aku tidak sependapat denganmu. Aku yakin, wanita ini adalah wanita baik-baik. Jawabnya. Kenan kembali melirik ke arah kertas yang tadi dibawa Vicky. Dia anak dosen, tanya Kenan. Yup, ayahnya meninggal saat ia berusia 18 tahun, sama sepertimu. Kenan terdiam. Lalu, ibunya menyusul 2 tahun kemudian. Kakaknya menikah dengan orang Melayu, dan kini tinggal di KL. Dia di rumah itu sendirian. Jawab Vicky lagi. Oh, jadi dia wanita kesepian? Karena di rumahnya tidak ada siapapun. Jadi dia mengajak Gunawan untuk menemaninya setiap malam. Kau tidak bisa menghakimi wanita itu, Ken. Kita belum mendapatkan bukti untuk itu. Lagi pula,
Aku bertanya pada Arta di sana, bahwa dia tidak pernah melihat mobil Gunawan terparkir hingga pagi. Mungkin si Gugun brengsek itu memarkirkan mobilnya di tempat lain saat menginap. Who knows? Kenan mengerdikan bahunya, sembari menyandarkan di kursinya itu. Seperti ini nih, hal yang membuat Kiara tidak pernah dewasa. Kau terlalu berlebihan menyayangi dan melindungi adikmu itu, Ken. Hingga selalu mengambil sudut dari sisi adikmu saja, tanpa melihat dari sisi yang lain. Apa maksudmu? Kau laki-laki, aku laki-laki, Gunawan juga laki-laki. Pasti kita tahu bagaimana sikap kita sebagai laki-laki. Mungkin Kiara tidak dewasa dan tidak bisa menjadi istri yang baik, sehingga Gunawan berpaling pada wanita itu. Apalagi, aku sudah melihat wanita itu secara langsung kemarin. Dia cantik, ramah, dan cukup memiliki banyak teman di kantornya. Kau ke gedung ek? Tanya Kenan. Malah, aku sengaja menabrakkan diri padanya di toilet. Dia cukup ramah, kau pun akan menyukainya. Senyumnya manis sekali, bro. Apa dia semempesona itu? Tanya Kenan yang mulai tak sabar ingin berjumpa dengan gadis yang telah berhasil mengambil hati seorang Gunawan yang terkenal brengsek dan sering main perempuan. Malam ini, kita akan mendatangi rumahnya, kata Vicky lagi. Kemudian ia pun berpamitan keluar dari ruangan itu. Kenan terdiam. Lagi-lagi ia menatap foto yang terlampir pada laporan yang dibuat Vicky. Ia juga kembali membaca isi penelusuran sang asisten tentang Hanin. Kenan masih menatap foto Hanin yang tengah tersenyum. Foto itu diambil Vicky dari media sosial Hanin. Ya, manis juga, kumam Kenan. Ponsel Kenan bergetar dan tertera nama Kiara melalui panggilan video call. Kenan pun langsung mengangkat telepon itu. Hai Kak. Kiara melambaikan tangannya di layar ponsel itu. Hai. Kenan melakukan hal yang sama. Nak, bagaimana kabarmu? Kapan kamu pulang ke rumah? Kiara menampilkan wajah sang ibu. Hai Mom, kabarku baik. Ya, besok malam aku akan pulang ke rumah. Jawab Kenan yang memilih tinggal di apartemen yang tak jauh dari gedung kantornya. Ia melakukan itu karena tidak ingin bermacet-macet ria ketika harus berangkat dan pulang kerja. Kak, bagaimana? Kakak sudah memberi peringatan pada wanita itu? Tanya Kiara dengan suaranya yang manja. Belum. Kakak baru mencari tahu latar belakang wanita yang dipacari suamimu itu. Kenan, kau harus membuat perhitungan pada Jalang itu. Kurang ajar sekali dia sudah berani membuat adikmu sedih. Ia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Kali ini ibu Kenan yang bernama Rasti ikut bicara. Iya, Mom. Kenan memijit pelan pelipisnya. Kau kelihatan lelah sekali, nak, kata Rasti lagi. Ya, sedikit, jawab Kenan. Jangan terlalu lelah, nak. Jaga kesehatan dan pola makanmu. Iya, Mom. Kenan menampilkan senyum manis pada sang ibu. Oh iya, Mommy sudah lama tidak bertemu Vanessa. Kalian baik-baik saja kan? Kenan mengangguk. Baik, hanya sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Baguslah kalau begitu, jawab Rasti yang kemudian memberikan ponsel itu pada Kiara. Ya sudah ya, Kak. Kiara hanya memastikan kakak memberi pelajaran pada Jalang itu. Jawab Kenan malas. Oh ya, kamu juga jaga suamimu. Pastikan dia selalu pulang ke rumah setiap malam. Dan jaga sikapmu pada suamimu, agar dia betah di rumah. Ucap Kenan lagi. Iya, jawab Kiara. Ya sudah. Lalu Kenan memastikan panggilan video call itu. Setelah mereka melambaikan tangan ke arah layar ponsel masing-masing. Siang harinya, Vicky dan Kenan keluar untuk makan siang. Mereka sengaja melewati gedung tempat Hanin bekerja. Tepat sekali, Hanin tengah ingin menyeberang jalan dari depan gedung tempatnya bekerja ke arah seberang jalan, yang merupakan kafe tongkrongannya bersama Lani dan Tio. Ken, itu dia orangnya. Vicky langsung menunjuk ke arah Hanin yang sedang berdiri di ujung zebra. Bertepatan di saat mobil yang dikendarai Vicky terdiam di sana, karena Hanin menekan tombol merah untuknya berjalan menyeberang. Siapa? Tanya Kenan yang mengikuti arah mata dan jari yang ditunjuk Vicky. Pacarnya Gunawan. Oh, itu wanita yang membuat adikku menangis. Ucap Kenan dingin sambil menatap ke arah Hanin yang sedang berjalan melewati mobil Kenan.
Kenan melihat dari kaca depan mobilnya, karena kebetulan ia duduk persis di samping Vicky yang sedang mengemudi. Baru separuh jalan menyeberang, Hanin kembali berputar ke posisinya semula, karena ia membantu seorang nenek yang sedang menyeberang dari arah berlawanan. "Biar saya antar, Nek," ucap Hanin sambil membawa barang bawaan si nenek yang tengah menyeberang itu. Si nenek membawa banyak tentangan kue yang dibeli dari toko sebelah kafe tempat Hanin akan ke sana tadi. Lalu Hanin membantu si nenek menyeberang hingga si nenek menaiki taksi online ke arah tempat Hanin tadi berdiri untuk menyeberang. Si, apa wanita seperti ini disebut jalang? Tanya Vicky pada Kenan yang sangat jelas melihat aksi baik dari Hanin. Kenan dibuat menganga melihat gadis cantik disertai hati yang baik. Ia hanya terdiam, tak mampu berkata apapun. Wanita itu sangat manis, bukan? Lagi-lagi Vicky bertanya pada sahabatnya, yang tak berkedip menatap Hanin. Dan arah matanya terus mengikuti sosok Hanin, yang kini sudah kembali menyeberang seorang diri ke kafe tempat tujuan ia sebelumnya. Manis. Tanpa disadari, Kenan menjawab pertanyaan Vicky, membuat Vicky tertawa geli. "Sayang." Tiba-tiba pintu ruangan Kenan terbuka dan menampilkan sosok wanita muda seusianya dengan pakaian yang cukup minim. Setelah makan siang, Kenan langsung kembali ke kantornya. Baru saja Kenan mendudukkan diri di ruangan itu, kemudian Vanessa datang dengan mengenakan rok mini dan baju atasan yang menunjukkan belahan dada cukup lebar, sehingga memperlihatkan belahan gunung kembar Vanessa yang bulat dan cukup besar. Bentuk tubuh wanita itu memang bagus, bahkan terbilang sangat bagus. Oleh karenanya, ia selalu berpakaian yang menunjukkan kemolekan tubuhnya. Hai. Kenan tersenyum ke arah wanita itu, sambil merapikan file tentang Hanin yang sedang ia pegang. Ya, wanita itu adalah Vanessa, kekasih Kenan. "Sibuk, sayang?" Vanessa mendekati Kenan dan duduk di pangkuannya. Ia mencium bibir Kenan terlebih dahulu, dan Kenan pun membalas ciuman itu. Mereka saling berbelit lidah dan bertukar saliva dalam durasi yang cukup lama. Vanessa memang selalu menservis Kenan dengan baik, walau Kenan selalu menolak jika Vanessa ingin menservisnya lebih. Mereka memang pernah melakukan hubungan intim 1 kali. Pada tahun pertama, mereka mengikrarkan diri sebagai pasangan kekasih. Itu pun terjadi saat Kenan tengah mabuk berat di sebuah acara kalangan pengusaha-pengusaha papan atas yang diadakan di atas kapal pesiar. Setelah kejadian itu, Kenan tidak lagi melakukan hal tersebut. Padahal Vanessa sering menggoda Kenan dengan tidak memakai pakaian apapun di hadapan kekasihnya itu. Tapi Kenan hanya tersenyum dan tidak menerkamnya. Ia masih memiliki kesadaran untuk tidak menanam benih sembarangan, apalagi di luar nikah. Ia tahu batasan diri untuk tidak memperlakukan image keluarganya yang bisa berdampak pada perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Cukup sekali Kenan melakukan saat ia mabuk berat. Oleh karenanya, ia tak mau lagi menyentuh minuman beralkohol itu. Karena dengan mabuk, ia merasa menjadi orang yang bodoh dan kehilangan akal. Untungnya, setelah 1 bulan dari apa yang ia lakukan, Vanessa tidak hamil. Hal itu membuatnya tenang. Sebelum berpacaran, Vanessa mengaku bahwa dirinya kehilangan kehormatan saat SMA. Lebih tepatnya ketika malam prom night kelulusan. Namun Kenan tetap menerima Vanessa apa adanya. "Ini siapa?" tanya Vanessa yang melihat foto Hanin tergeletak di meja Kenan usai mereka berciuman panas. "Oh, ini pacar Gunawan." "Adik iparmu selingkuh lagi? Kali ini, dia ambil jalang dari mana?" Vanessa mengambil foto Hanin dari meja itu. "Cantik," Kiara meminta bantuanku untuk memisahkan mereka, ucap Kenan. "Kamu selalu menuruti keinginan Kiara? Dia sudah besar, sayang. Sampai kapan kamu terus mengurusinya? Lagi pula aku yakin, dari awal Gunawan tidak mencintai Kiara." "Vanessa." Kenan menggelengkan kepalanya. Lalu Vanessa turun dari pangkuan Kenan. "Maaf, Ken, tapi aku rasa aku benar. Tidak ada cinta di mata Gunawan untuk adikmu. Kalaupun kamu berhasil memisahkan Gunawan dengan wanita ini, adik iparmu itu akan mencari wanita lain." Ucapan Vanessa terkesan sadis, tapi memang itulah kenyataannya.
Gunawan tidak pernah mencintai Kiara. Namun Kiara begitu tergila-gila pada Gunawan, hingga melakukan hal bodoh untuk membohonginya, agar dapat dinikahi oleh pria pujaannya itu. Entahlah, Van, aku pusing. Kenan memijit pelipisnya. Sayang, aku ingin mengajakmu ke rumahku nanti malam. Vanessa kembali mendekati Kenan dan mengelus pundaknya yang bidang dan tegap. Aku ada urusan dengan Vicky. Ada lokasi tanah yang harus aku kunjungi bersamanya. Jawab Kenan bohong. Padahal malam ini ia ingin berkunjung ke rumah Hanin untuk memberi peringatan pertama, agar wanita itu menjauhi adik iparnya. Kenan juga sudah memastikan malam ini Gunawan tidak datang ke rumah Hanin. Karena hampir setiap malam, Gunawan mencoba datang ke rumah kekasih yang tak lagi dianggap kekasih oleh Hanin untuk meminta maaf dan membujuk wanita itu agar tetap mau menjadi kekasihnya, walau apapun rintangannya. Sayang, sudah lama kamu tidak makan malam di rumahku. Dedi dan Mommy sering menanyakanmu, rengek Vanessa. Lain kali, Van, aku janji. Jawab Kenan. Benar ya, kamu harus luangkan waktu untukku. Ya. Kenan mengangguk. Kalau begitu aku pergi. Vanessa mengecup bibir Kenan sekilas. Kemana? Tanya Kenan. Menghabiskan uangmu. Vanessa menunjukkan black card milik Kenan yang memang Kenan berikan untuk kekasihnya itu, sambil menutup kembali pintu ruangan Kenan. Kenan hanya menggelengkan kepala dan menarik napasnya kasar. Dasar wanita boros. Senangnya foya-foya dan menghabiskan uangku. Tapi kau bodoh, mengapa masih mau dengannya? Hah, cinta memang buta. Ucap Vicky yang tiba-tiba membuka pintu setelah Vanessa menutup pintu itu. Ia pun kembali duduk di hadapan Kenan dan mendengar gumaman Kenan yang cukup kencang. Vicky menyodorkan beberapa berkas yang harus Kenan tanda tangani. Dia wanita yang pertama kali aku sukai, Vic. Jawab Kenan sembari membubuhkan tanda tangan pada kertas yang ia terima dari sang asisten. Kau pintar dalam hal apapun, tapi tidak dalam urusan cinta. Ledek Vicky pada Kenan. Memangnya kau juga pintar dalam urusan cinta? Aku tidak pernah melihatmu memiliki kekasih. Saut Kenan. Aku memang tidak memiliki kekasih, tapi aku pintar bercinta. Vicky tertawa sambil melangkah meninggalkan Kenan dan membawa kembali berkas yang sudah ditandatangani bosnya. Orang gila. Kenan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senyum yang jarang dilihat orang kecuali Vicky. Vicky memarkirkan mobilnya tepat di depan rumah Hanin. Ia melihat lampu yang menyala di dalam sana. Itu artinya Hanin sudah berada di dalam rumah malam ini. Kenan menekan bel rumah itu, sedangkan Vicky menunggu di mobil. Hanin yang sudah menggunakan piyama Doraemon pun berjalan ke arah pintu dengan santai. Hanin memang sedang menunggu makanan yang ia pesan online. Ia mengira bel yang berbunyi itu datang dari aplikasi makanan online yang ia pesan. Iya, Pak, pesanan saya sudah datang ya? Ucap Hanin setelah membuka pintu rumahnya. Namun, Hanin tercengang ketika ternyata di hadapannya berdiri seorang pria tampan bertubuh atletis. Dibalut kemeja berwarna putih dengan ujung lengan yang ditarik hingga siku. Yang sedang ia kendurkan, sudah dipastikan pria ini bukanlah kurir ojek online pengantar makanan. Kau Hanin? Tanya Kenan. Hanin menganggukkan kepalanya pelan. Saya Kenan. Kenan Aditama, kakak ipar Gunawan atau kakak dari istri Gunawan. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Hanin dengan cepat ingin menutup pintu rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut apa yang dilakukan Kiara juga dilakukan oleh pria di hadapannya, yang mengaku kakak dari istri mantan kekasihnya itu. Namun kaki Kenan yang panjang dengan cepat mengganjal pintu yang hendak ditutup oleh Hanin, dan mendorong pintu itu agar terbuka lebar lagi. Hanin melangkah mundur, sehingga Kenan masuk ke dalam dan menutup pintu itu rapat. Kenan merapatkan tubuh Hanin di dinding. Ia mengungkung Hanin dan mendekatkan wajahnya.
Ia terus menatap wajah Hanin yang cantik dan bibir yang merah mereka. Seketika tubuhnya terasa panas. Entah apa yang ia rasakan saat ini, tapi rasanya ia ingin melumat bibir Hanin. Ini peringatan untukmu yang pertama dan terakhir. Jauhi Gunawan dan putuskan hubungan kalian. Hembusan napas Kenan mampu meremang kulit tengkuk Hanin. Suara Kenan lirih terdengar jelas di telinga wanita yang sedang dikunggungnya. Hanin berontak dan berusaha melepaskan kungkungan itu. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan suami adikmu. Sejak aku tahu dia pria beristri, maka tanpa disuruh pun aku sudah menjauhinya. Jawab Hanin lantang untuk melawan gemetar dan rasa takutnya pada Kenan. Pasalnya, wajah Kenan saat ini sangat menakutkan. Pria itu seperti ingin menelan Hanin hidup-hidup. Bagus, aku selalu mengawasimu. Jika Gunawan masih datang ke sini dan aku melihat kalian berdua, aku pastikan hidupmu tidak akan tenang. Kenan yang tidak bisa menahan rasa inginnya untuk mencium bibir itu pun langsung mencium bibir Hanin dan menekan tengkuknya agar Hanin tidak berontak. Namun, Hanin berusaha untuk mendorong dada Kenan dan keluar dari zona tidak nyaman itu. Ia terus memukuli dada Kenan yang tak juga melepasnya. Kenan pun kewalahan dengan tangan Hanin yang terus meronta. Namun tenaga Kenan lebih kuat. Ia terus melumat bibir atas dan bawah Hanin dan menggigitnya, agar mulut Hanin terbuka. Setelah berhasil, Kenan terus menjelajahi isi rongga mulut Hanin dengan durasi yang cukup lama, hingga terasa Hanin sudah mulai kehilangan oksigen. Napas Hanin tersengal. Setelah Kenan melepas ciuman itu, Hanin membulatkan matanya ke arah Kenan dan terus memukul dari bidang Kenan. Brengsek! Kamu brengsek! Sial! Mengapa aku harus berurusan dengan keluarga gila seperti kalian? Hanin terus memukul dada Kenan dan memakinya. Namun Kenan tersenyum menyeringai. Sungguh, ia sangat menikmati ciuman tadi. Sangat berbeda ketika ia berciuman dengan Vanessa. Kaki Kenan melangkah mundur dan keluar dari rumah itu. Ini baru peringatan pertama. Kenan masih tersenyum menyeringai menatap Hanin, membuat Hanin takut akan seringnya licik yang Kenan tampilkan. Pergi! Pergi dari sini! Dasar lelaki brengsek! Kalau kamu kesini lagi, aku akan teriak supaya kamu dipukuli warga satu komplek. Teriak Hanin kencang, membuat Kenan pun segera pergi dari rumah itu. Namun dalam hati Kenan merasa puas karena telah membuat wanita itu takut. Ia pun menghampiri Vicky yang masih berada di dalam mobil. Sepanjang jalan menuju mobilnya, ia terus memegangi bibirnya yang masih terasa manis. Kenan kembali tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya. Kenan sampai di apartemen. Kebetulan ia dan Vicky tinggal di apartemen yang sama, dengan lantai yang berbeda. Kenan masuk ke dalam kamar dan membuka semua pakaiannya. Ia ingin segera berendam di bathtub dengan air hangat. Sesekali bibir Kenan tersungging ketika mengingat ciuman panas yang tadi ia lakukan pada Hanin. Kenan tengah menikmati air hangat dengan aroma terapi di dalam bathtub yang cukup besar itu. Ia tak habis pikir, mengapa rasa bibir Hanin begitu berbeda dari rasa bibir Vanessa. Dasar wanita penggoda. Kumam Kenan sembari menggelengkan kepalanya dan menyentuh bibirnya. Sementara di rumah sepi itu, Hanin duduk di tempat tidurnya. Ia merutuki apa yang telah dilakukan Kenan padanya tadi. Sial, pria jelek, brengsek. Tiba-tiba cium bibir orang sembarangan. Kesel. Hanin terus mengumpat sambil memukul guling yang ada di pangkuannya. Sesekali ia pun memelintir ujung guling itu, seolah-olah itu adalah telinga Kenan. Mama, Papa, Kanida. Hanin merengek menyebut anggota keluarganya satu persatu yang sudah tidak ada di sini. Hanin menangis. Bel rumah Hanin berbunyi lagi, namun ia enggan untuk membukanya. Ia takut yang bertamu adalah pria yang tadi menciumnya. Bel terus berbunyi berkali-kali. Tak lama kemudian, ponsel Hanin pun berbunyi.